Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi aunihi tanfudun niyatut thayyibat wa bi taufiqihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat Nabiina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-bararatil rigat wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Kiai Haji Abdul Latif bin Anas radhiyallahu anhu. Kalau sudah ada Anasnya kita bisa pakai radhiyallahu anhu. Semoga Allah berkahi. Yang saya banggakan para asatidz, para guru dan saudara-saudara sekalian, adik-adik dan saudara-saudara kita yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa senang sekali bisa hadir di sini dengan satu harapan, mudah-mudahan majelis ini bisa membawa keberkahan ilmu kepada saya. Karena abah saya itu selalu bilang bahwa saya harus belajar terus ya. Tidak boleh bilang tamat belajar. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai bayi sampai mati. Jadi mati itu tamat. Kalau belum mati belum tamat belajar. Imam Ibn Mubarak beliau juga menyitir kata-katanya Ibn Mubarak yang mengatakan bahwa la yazalul alimu man talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Yang namanya orang berilmu itu yang terus belajar, tidak pakai berhenti. Apabila dia berhenti belajar, maka dia kembali menjadi dungu kembali. Jadi memang proses belajar mengajar ini, makanya dulu di zaman Pak Harto disebut dalam GBHM itu, sekarang nggak ada GBHM, itu long life education, artinya pendidikan sepanjang masa. Jadi nggak ada batasnya umur, tidak ada batasnya waktu, mati selesai. Jadi itu mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. GBHM. Di sini saya juga belajar dan semoga mendapatkan berkah keberkahan ilmu itu dengan apa yang diwasiatkan oleh abah saya seperti itu. Tafsir Jalalain ini tafsir yang paling otoritatif di Indonesia dan di pesantren-pesantren dimanapun berada, karena dianggap ini sebagai tafsir yang paling otentik. Kalau saya katakan, kan banyak kutubut tafsir di dalam khazanah Islam itu, tafsir At-Tabari, setiap mazhab, baik mazhab yang lurus maupun mazhab yang nyimpang, itu punya ulamanya bikin tafsir. Mu'tazilah bikin tafsir rasionalisme, tafsir berdasarkan akal. Semua Jabariyah bikin, ini semua bikin. Apalagi sekarang yang aliran-aliran yang modern bikin tafsir sendiri. Karena Al-Quran itu memungkinkan ditafsirkan sesuai dengan afiliasi ideologi, bahkan afiliasi politiknya, tafsir itu. Tapi yang paling otentik itu adalah ini, tafsir Jalalain. Makanya tafsir Jalalain itu dipakai dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu dipakai di di pesantren dan pondok-pondok kita, tafsir Jalalain. Bahkan ada yang melesetkan tafsir jalan lain. Nah, ini bukan tafsir jalan lain, ini tafsir yang mustaqim, yang lurus, yang tidak ada afiliasi. Ya saya tidak bisa menyebutkan beberapa sejumlah tafsir itu yang ada afiliasi ideologinya itu tafsir.
Karena tafsir ini menurut Imam Badruddin Az-Zarkashi termasuk yang nadhoja walam yahtarik, matang tapi belum terbakar. Katanya Imam Badruddin Az-Zarkashi itu mengklasifikasi ilmu-ilmu dalam keislaman itu diklasifikasi. Hadis itu sudah final. Seperti huruful hijaiyah, nggak bisa diotak-atik tambah kurangnya, nggak bisa. Huruful hijaiyah mulai ada sampai hari kiamat, nggak mungkin ada orang mengatakan, oh saya otak-atik aja. Itu hadis. Turunannya adalah usul fikih. Itu hadis yang menurut Imam Badruddin Az-Zarkashi, orang yang ahli dalam keilmuan ini, dalam ilmu usul juga, beliau mengatakan bahwa ini termasuk ilmu nadhoja bagadeh taraga. Matang karena sudah terbakar. Artinya sudah terbakar itu sudah didiskusikan banyak dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ilmu ini sudah sampai gosong lah katakan. Matang betul, sudah selesai. Tafsir belum. Mengapa tafsir belum? Dikecualikan Jalalain yang tadi saya disclaimer tadi bahwa Jalalain dikecualikan karena Jalalain ini otentik, tidak ada afiliasi seperti kitab-kitab tafsir yang saya nggak mungkin menyebutkan itu persatu. Kadang-kadang di tafsir itu disebutkan kata qala. Kalau mengutip tafsir itu kan bisa memasukkan apa saja selain tafsir Al-Quran dengan hadis, kemudian dengan aqwal sahabat tabi'in, aqwal ulama masuk semua bisa. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kitab tafsir itu, perhatikan kata-kata idza kana qala, ya, kalau ada kata qala mesti ada sumbernya. Qala Imam fulan, qala Imam Badruddin Az-Zarkashi tadi itu ada sebutkan. Tapi kalau tidak ada kata qala, ada qila, tidak ada sumbernya. Tidak ada yang bertanggung jawab. Sama dengan di sini. Orang anak ngasih kabar, oh alun-alun Jember boleh tabrakan 10 orang mati. Loh, jangan siapa? Jangan orang. Jadi orang tidak ada. Tapi kalau sumbernya disebut kata Kapolresta Malang ada kecelakaan, itu yang bertanggung jawab Kapolresta. Kapolresta nggak sembarangan, dia akan men-share berita ini kalau nggak punya data-data dan informasi yang bagus. Itulah dalam tafsir kita temukan seperti itu. Karena itu mengapa Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan bahwa tafsir itu nadhoja, memang matang, walam yahtarik. Tidak ada kaidah-kaidahnya yang mengikat ulama-ulama ahli tafsir itu. Kamu harus dengan kaidah-kaidah ini, nggak bisa. Karena itu tadi sudah afiliasi ke politik. Tafsirnya Syiah ke Syiah, tafsirnya Mu'tazilah ke Mu'tazilah. Jadi nggak bisa diikat. Coba Al-Mizan tafsir yang bagus Syiah itu. Tapi di sana banyak cerita narasi-narasi yang sebetulnya pada ujung-ujungnya juga penghujatan terhadap ummahatul mukminin dan ashabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seperti itulah kita memandang perspektif tafsir itu seperti itu. Dan tafsir itu tidak bisa lepas daripada ulumul Quran, cabang dengan segala macam cabang-cabangnya. Kitab tafsir tidak sekali-kali boleh kita katakan sudah kita tafsirkan saja menurut ini selesai. Enggak. Karena dalam ikatan yang diikat dengan ulumul Quran itu ada berbagai macam cabang ilmu Al-Quran itu. Cuma lihat selain tafsir sendiri sebagai induknya ada takwil. Takwil itu merupakan cabang keilmuan sendiri. Tidak sembarangan takwil juga ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya takwil itu. Ada lagi satu kategori kalau kita belajar ilmu ulumul Al-Quran itu ada khitab, arah yang dituju. Biasanya dimulai dengan ya nida. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ya ayyuhal kafirun, orang kafir. Ya ayyuhan nas, manusia seluruhnya, mau muslim, mau kafir, mau laki, mau perempuan, mau rasnya apa saja. Indonesia, Amerika, Timur Tengah sama hitopnya pada manusia siapapun. Yang jelas dimulai dengan ya nida tadi itu. Walaupun tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada hitopnya, tapi ahli Al-Quran, ahli ilmu Al-Quran
mencoba melakukan penelitian ini. Jadi ini penting supaya pesan Al-Quran itu dapat kita tangkap dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hakikatnya. Ada lagi amsalul Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Ini ada ilmunya sendiri. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali. Itu masal amsalul Quran. Perumpamaan. Jadi harus dipahami itu sebagai bahasa Al-Quran. Memang tidak jauh dari bahasa Arab yang penyair-penyair Arab waktu itu juga banyak memasukkan perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu yang belum ada, sesuatu yang tidak terbayangkan, sesuatu yang tidak terpikirkan, itu dibuat tamsil-tamsilnya. Ini pemahaman Quran. Khitab sudah, amsalul Al-Quran, takwil sudah jelas ya, mentakwil sesuatu ya kias, analogi, kalau bahasa sekarang analogi. Tidak ada di peristiwanya Nabi analogi. Ini tidak dipakai sama orang sebelah sana itu yang radikal itu, yang apa kias-kias ini, analogi itu nggak mau. Tapi mereka terjebak sendiri, akhirnya pada analogi itu sendiri. Semua akan dikembalikan. Tidak ada contohnya di zaman Nabi. Khutbah Jum'ah tidak ada di zaman Nabi bahasa Indonesia. Nabi tidak pernah khutbah dalam bahasa Romawi, bahasa Yunani, bahasa Persia pada masa itu. Tapi bagaimana hukumnya khutbah bahasa Indonesia? Tadi saya Jumatan di Masjid Baitul Amin Jambi Wungu di setelah Benin. Itu bahasa Arab semua. Itu sopir-sopir yang sholat sana dikira doa amin amin. Ini ingin keaslian. Maksudnya itu mau dikembalikan seperti di zaman Nabi. Tapi orang nggak paham. Padahal maksud tujuan dari rukun Jum'ah itu supaya ada tausiah orang yang paham. Jadi tidak bisa ditarik. Ini zaman Rasulullah tidak ada, zaman Rasulullah tidak. Di zaman Nabi itu tidak ada sarung. Ini sarung kan dari Hindu. Kan tidak ada masalah kita pakai. Yang penting suci, bukan hasil curian, halal, ya sudah sah. Kan gitu. Ya. Nabi pakai jubah karena tradisi budaya pada waktu itu jubah. Nabi pakai jenggot menyesuaikan diri karena juga masyarakat Quraisy pakai jenggot semua. Bukan berarti jenggot itu merupakan identitas kemusliman. Salah kalau dia sebagai identitas kemusliman. Itu merupakan pluralitas Islam sebagai rahmatan lil alamin itu beraneka ragam, berwarna-warni, tidak ada hitam putih. Seperti pemahaman ya orang-orang yang radikal sebelah kita itu, yang nggak ada habis-habisnya memahami persoalan-persoalan ini secara secara tekstual. Di akhirnya gini, Al-Quran itu tidak bisa diartikan secara tekstual. Seringkali orang yang sebelah sana itu mengatakan bahwa ini loh ada Qurannya, ada ayatnya, betul ayatnya, tapi pemahamanmu salah, sehingga akhirnya pahammu jadi salah. Al-Quran itu yang sudah menyebutkan Pak, ya saya kira sudah dikaji di sini. Dalam ayat Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lin-nasi wa rahmah. Jadi bahwa Al-Quran itu tidak turun kecuali syifa, obat. Nah, di sini kalau kita gali apa maksudnya syifa di sini? Maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu seperti obat. Untuk siapa? Termasuk kalau dikaitkan dengan khitabnya tadi. Ini khitabnya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitabnya dipanggil adalah orang yang beriman. Kita jangan cemas kalau ada orang-orang muslim tidak puasa. Karena apa? Level keimanannya itu belum sampai. Karena apa? Dia tidak termasuk dipanggil dengan nidah ya ayyuhalladzina amanu tadi. Ini kalau cara memahami menurut saya dari tafsir seperti itu. Ini belum. Jadi ditingkatkan aja keimanannya, diberi edukasi tentang puasa itu untuk apa. Jadi puasa itu diwajibkan kepada umat-umat terdahulu juga. Bahkan hewan-hewan flora dan fauna itu puasa. Ada masa gugur, ada masa semi. Itu kan puasa. Masa gugur puasanya tidak makan, tidak minum sehingga kering. Masa seminya berkembang dengan daun-daun yang berwarna-warni baru, bunga-bungaan. Binatang juga gitu Pak.
puasa, ya. Ular, puasa ular. Ular itu kalau selama setahun pekerjaannya dengan bisanya merampok makanannya binatang lainnya, tapi hari-hari tertentu dia masuk ke batu, dia nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan biologis. Walaupun pakaiannya itu ya, yang lorek-lorek itu sudah cecel bucel kalau bahasa Jawanya itu, sudah rusak akibat pertengkaran itu ya, rusak semua. Itu begitu puasa, saatnya dia harus lebaran, ganti baju itu Pak. Cara yang betul nyelotote, ya kan? Ganti baju, bajunya baru. Oh lebaran ini, ular, tapi ular Pak, tetap ular. Walaupun sudah lebaran, walaupun sudah puasa, tetap ganas, buas. Di depannya siapa saja ditelan dengan bisanya. Puasa kita tentu bukan puasa ular. Ada lagi makhluk Allah yang namanya ulat. Ulat juga puasa. Ulat di sini Bapak lihat daun-daunan, kalau ada ulat itu daun-daunan dimakan terus nggak ada habis-habisnya. Sampai saatnya Ramadan, ya mungkin bukan Ramadan ya, Ramadannya flora fauna. Itu Ramadan dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis, masuk menjadi kepompong, ya kan? Pada saat tertentu mau lebaran, kepompong pecah, dia menjadi kupu-kupu, bukan ulat lagi. Dia tidak lagi merusak daun-daunan yang ada, tapi sebaliknya dia menjadi penyebab daripada putik-putik itu bermekaran dan menimbulkan harum di taman dari bunga-bungaan yang disebabkan oleh kupu-kupu yang berlebaran dari atlas Pak. Kupu-kupu ini langsung terbang dengan pakaian warna-warni bergembira. Kita ingin puasa kita bukan puasa ular, tapi puasa ulat. Ini yang kita harapkan. Nah itu tadi kembali itu ilustrasi-ilustrasi saja yang saya bawa ya. Tapi intinya bahwa bagaimana menafsirkan Al-Quran itu ada kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Al-Quran itu kitab terbuka. Orang kafir, orang non-muslim perlu memperdengarkan. Ini kamu juga termasuk di nida dalam Al-Quran ini, dipanggil ya ayyuhan nas. Berarti orang kafir masuk kan? Lebih tegas lagi surat Al-Kafirun itu arah yang dituju adalah orang kafir. Qul ya ayyuhal, tuju kepada Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini menjadi satu garis hukum kita berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Islam toleransi berdasarkan ayat ini. Ada jarak. Lakum dinukum, agama kamu, urusan kamu, tanggung jawab kamu, agama aku. Islam mengajarkan toleransi berdasarkan surat Al-Kafirun ini. Mereka perlu memperdengarkan bahwa kita ini tidak pernah mempersoalkan ibadahnya non-muslim berdasarkan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Tidak perlu ada yang ngajar-ngajari, kemudian ada yang nuduh-nuduh pesantren intoleran, umat Islam intoleran. Kita ada Al-Quran, nggak mungkin kita menyelisihi Al-Quran. Ada pedoman yang kita pegangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada lagi yang lebih spesifik lagi ya ayyuhan nabiyyu. Ini dituju kepada Nabi. Ada orang yang mohon maaf, khotib-khotib itu ada ayat yang ditujukan Nabi dibacakan seolah-olah ini perintah untuk orang Islam. Tidak masuk. Nah, di sinilah saya kira kita mengkaji dan menganalisis tafsir itu seperti itu. Harus bisa memilah-milahkan ini. Ada lagi ayat yang berbunyi sampai menjangkau jajaran jin ya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini khitabnya ditujukan kepada jin dan manusia. Manusia itu agama apapun, warna apapun kulitnya, ras manapun bisa melanglang buana ini Pak ke planet-planet ya, meluncur ya dengan izin Allah ya. Tapi di sana ada syaratnya. Ya ma'syarul insi wal jinni in istata'tum an tanfudu untuk meluncur. Fanfudu ada perintah, silakan kamu. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan pernah meluncur kecuali bisultan. Apa sultan ini? Saya masih ingat, saya waktu itu masih anak-anak. Abah saya itu di Bondowoso, di Masjid At-Taqwa dan Al-Awabi, itu seminggu 2 kali mengajarkan tafsir. Tapi tafsirnya tidak terikat pada Jalalain. Semua tafsir dijadikan perbandingan di sana sehingga jamaahnya itu berwawasan. Itu berlangsung 10-15 tahun pengajian itu Pak. 1 minggu 2 kali. Saya masih ingat itu tahun 71 gitu. Apollo mendarat di bulan, ya kan? Tahun 71 Apollo mendarat di bulan.
Kata orang Jawa, delala, kok ayat yang dibaca itu ya atau dipercepat mungkin sama bahasa saya dalam surat apa itu? Surat Ar-Rahman. Ya. Surat Ar-Rahman itu dibacakan dijelaskan bahwa mungkin saja manusia itu bersama jin juga, jin mungkin lebih dahulu bisa mendarat di bulan, mendarat di planet-planet lainnya berdasarkan ayat ini. Dengan khitab ya ma'syarul jinni wal insi. Ini stata'tum teman. Sultan itu diartikan sama abah saya pada tahun 71, diartikan sebagai sains dan teknologi. Siapa yang menguasai sains dan teknologi bisa. Akhirnya apa? Amerika. Itu mohon maaf ya, dulu ada kiai-kiai yang tidak percaya itu. Wah, lecek Amerika mendarat di bulan itu, lecek. Tidak benar itu katanya. Saya bertajal kafir, bahkan divonis langsung kafir. Tapi abah saya melihat ini ayatnya ada. Apa itu? Yang perlu ditafsirkan itu sultan itu apa? Sultan itu bisa diartikan macam-macam. Tapi dalam konteks orang meluncur ke planet-planet, tentu bukan kekuasaan kerajaan. Walaupun dia punya sultan kerajaan, tapi tidak memiliki sains dan teknologi, dia tetap nggak bisa sampai. Dan akhirnya menjadi realitas sekarang ini. Dulu kan Amerika dicurigai, nggak mungkin bohongan. Tapi ternyata Prancis, Inggris, Rusia yang musuhnya Amerika, Cina terakhir tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi ini pemahaman seperti itu tentang tafsir ini. Berbeda dengan hadis ya. Tadi saya katakan yang mengutip dari pernyataan Imam Badruddin Az-Zarkashi bahwa mahkota ilmu pengetahuan Islam itu adalah hadis. Karena hadis ini kata Nabi ada yang seperti Al-Quran, tapi bukan sebagai sumber primer, sumber utama yang diturunkan Allah melalui aku. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allahu syadidul quwa. Itu adalah hadis-hadis Nabi. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat soal hadis ini. Tapi karena ilmu ini sudah matang, sudah dinyatakan oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi sebagai nazoja wa qad ikhtarat, sudah matang dan sudah terbakar, maka kaidah-kaidahnya ada ilmu hadis itu. Mana ulama-ulama itu sudah memilah-milah hadis sahih, mana ada sahih Bukhari, sahih Muslim. Kalau sekarang orang mempersoalkan ini kok sahih Muslim itu seperti, ya mohon maaf saya sebutnya namanya Al-Albani punya hak apa dia mengkoreksi hadis-hadisnya Imam Bukhari dan hadis-hadisnya Imam Muslim. Itu sudah 400 tahun mulai dari Imam Nawawi sampai Imam Baihaqi, 400 tahun ada 4 imam besar ilmu hadis sudah mengkoreksi, sudah menyatakan as-sahih kitab ba'da Quran ya ini Bukhari, Sahih Bukhari. Bukan berarti sembarangan kita ngomong gitu, karena apa? Ini sudah selesai. Seperti selesainya huruful hijaiyah tadi itu saya ilustrasikan, nggak ada orang mau mengoreksi huruful hijaiyah. Huruful hijaiyah kalau gitu kita tambah atau kita kurangi. Ini saya terinspirasi dari satu cerita, ada di Syam di Rusia itu namanya Abul Ala Al-Ma'arri. Abul Ala Al-Ma'arri itu termasuk orang ulama besar di Suriah. Dia disebut sebagai mutafannin. Mutafannin itu apa ya? Kalau mutafannin itu bisa diartikan orang yang menguasai banyak cabang ilmu. Itu mutafannin. Dia sebagai ahli faqih minal fuqaha. Dia mufassir, dia muhaddis. Dia adib minal udaba, dia seorang sastrawan. Pokoknya ilmunya mutafannin, orang alim itu. Tapi orang alim nggak boleh sombong, Pak ya. Ini contohnya. Imam Abul Al-Marri merasa alim, sombong, langsung hangus Pak ilmunya, Pak. Ujub dia. Ya memang Allah memberikan karunia kecerdasan, orang itu jenius. Tapi nggak boleh sombong. Justru diberi karunia seperti itu harus dondok jangan. Tiba-tiba dia sebagai penyair membuat syair. Saya hanya hafal matlaknya saja ya, depannya saja. Wa in kuntul awakhir zamanuhu la'atin bima lam tastati'hul awailu. Aku walau lahir terakhir, aku bisa kritik orang-orang terdahulu. Nah, ini sudah kemasukan ujubnya. Ya kan? Artinya sebelum ada ramai soal liberalisme, Abul Ala Al-Ma'arri sudah liberal kalau dengan dia mengucapkan begitu. Sudah liberal ini orang. Pemikirannya sudah karuan kacau.
Akhirnya ulama-ulama di bawahnya dia nggak berani, Pak. Ulama-ulama bintang 3 murid dia bintang 4 nggak berani. Walaupun ini dianggap salah, kecuali ada anak kecil. Insya Allah anak dari pesantren Indonesia, pesantren sini berani. Datangnya Abdul Ala Al-Ma'ari, dia mengatakan, ya Syekh, hal anta qulta li abyadika kada wa seperti yang saya baca tadi, tak kada. Qala na'am, dimana? Bas, kenapa? Iya, saya mengatakan begitu kenapa? Nanti bisa ngeritik karya-karya orang terdahulu. Oh bisa, saya bisa. Saya memiliki kemampuan sebagai seorang mutafannin. Baik kalau gitu kritik saya. Apa kritik huruful hijaiyah? Makanya saya tadi sebut hijaiyah, saya dapat cerita ini. Kritik huruful hijaiyah. Coba Anda kurangi, Anda tambah seperti apa? Kita mau dengar. Tentu saja dia nggak bisa jawab Pak ini. Yang satu dijawab mau ditambah apa huruful hijaiyah ini huruf yang aneh gitu ya. Dia mikir juga nggak bisa ini. Mau dikurangi, yang dikurangi apa? Ini nggak lengkap kitab-kitab ini habis semua nanti. Terbakar. Nggak lama dikabarkan, nggak lama setelah itu karena malu atau gimana, ya hilang sudah tidak jadi orang alim lagi yang bisa ditonjolkan. Dia meninggal. Kabarnya meninggal. Mudah-mudahan meninggal dalam husnul khotimah. Tapi itu hak Allah yang menentukan, bukan hak kita. Jadi artinya bahwa itulah kita berujung. Allah kasih karunia kepandaian sama kita lebih itu sudah fadl min Allah yang luar biasa. Terus kita pelihara, kita manfaatkan untuk kepentingan umat, bukan untuk apa yang berpikir yang aneh-aneh. Nah, saya anjurkan kepada majelis ini untuk tafsir Jalalain itu direkam, kemudian disyarah supaya berkembang. Seperti kitab-kitab lain, hikam disyarah ini, masa ini nggak bisa disyarah? Nanti kalau sudah sampai mulai satu juz saja disyarah. Nanti setelah syarah kalau ada yang mampu memberikan hasyiah di hasyiah. Ilmunya berkembang Pak. Sekarang begini ya, Imam Ghazali itu alim, alama. Tapi saya di zamannya. Tapi mengapa karya-karya itu sampai abadi seperti sampai sekarang? Diterjemahkan itu Ihya Ulumuddin itu diterjemahkan dalam berbagai, mungkin ada yang menyebutkan diterjemahkan dalam 19 bahasa asing. Tidak lapuk karena panas, tidak karena hujan, tidak rusak karena hujan. Karena terus berkembang ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak didiamkan sampai di sini. Ada yang mengerjakan syarahnya, dibuat syarah, dibuat ini berkembang. Ini anjuran saya seperti itu. Saya terlambat sudah. Saya pernah melakukan waktu abah saya itu sekitar 15 tahun. Ya kemudian ada pesantren itu di Akhiriyah di Akhiriyah itu ada pesantren yang berkembang kerjasama itu. Akhirnya berhenti dan karena fokus pada pesantren yang dengan Habib Husin itu kerjasama yang akhirnya pindah ke Pandil itu. Kan bulannya di Bondoso itu. Nah itu ada satu polisi di Kapolwil namanya Pak Abdul Razak, almarhum sudah meninggal. Tidak pernah ketinggalan merekam. Dulu pakai kaset gitu Pak. Dia punya tape recorder itu pilih. Dia pakai kaset, kemudian dia kalau dia tidak hadir kemenakannya suruh apa? Kalau dia ada tugas tidak hadir di masjid itu kemenakannya. Dia bertumpuk-tumpuk. Begitu dia sudah meninggal, saya terpikir seandainya itu ditranskrip, itu jadi berapa jilid kita tafsir. Karena update terus. Jadi bicara soal apa kejadian secara sosial di masyarakat. Jadi abah saya itu langganan majalah-majalah dari luar, majalah Al-Manar, terus majalah apa dari Suriah itu langganan dapat. Nggak tahu gimana caranya, semua itu cuma-cuma. Sampai-sampai ada majalah kedokteran, namanya saya masih punya itu, namanya majalahnya Tabib Bukal Khas. Tabib Bukal Khas. Ada Al-Manar, ada lagi Al-Mujtama dari Kuwait, ada lagi macam-macam di rumah juga. Kalau sudah dibaca diserahkan orang, jadi nggak pernah mengulang menumpuk buku setelah dibaca, kecuali buku referensi marajih disimpan. Jadi termasuk saya yang paling banyak sama Kiai Muiz yang paling banyak dapat buku dari abah saya. Itu deh. Makanya Abu Yahya Muhammad Al-Maliki ketika datang pertama kali di Bondowoso di pesantren Sana Al-Khairiyah Bondowoso itu, dia mengutip saya lupa
Al-Ghabbani. Jadi syair-syair yang Ghabbani itu dikutip oleh Abu Ya Muhammad bin Al-Maliki sampai pertengahan. Beliau gak hafal, gak bisa meneruskan. Diteruskan oleh abah saya. Kaget dia, bagaimana orang di Indonesia ini bisa tahu syair yang saya kutip tadi itu baru aja terbit di majalah dari Suriah. Bagaimana tahu? Dan ini dia berhadapan dengan satu ustadz di Indonesia. Tanya. Langsung dikasih tahu, saya langganan majalah itu juga. Kok kaget ya, kok bisa sampai majalah ini bisa sampai ke Indonesia. Jadi abah saya itu senang baca, makanya kacamatanya itu tebel sekali, berapa minnya berapa itu. Kalau baca itu sambil tidur, sambil duduk ya tidur terus, senang baca. Dan apabila yang sudah dibaca itu sudah tidak dibaca lagi, dikasihin orang. Baik majalah maupun buku sudah tidak dibaca lagi, kecuali referensi, kecuali Fathur Rahman untuk mencari ditolibiatil Quran, ayatil Quran yang itu ditahan. Ada referensi-referensi lainnya kayak diberikan orang. Tapi yang semua kitab yang sudah dibaca, yang sudah diberikan orang berarti sudah dibaca. Jadi kembali kepada tadi ya, itu. Jadi saya kalau boleh menyarankan kepada kiai ya, supaya jangan berlalu begitu saja materi ini ya, harus bisa anukan. Karena kita sekarang ini Pak ya, lemahnya di manhaj, di metodologi. Pesantren oke, hafalannya apa, nggak ada yang mengalahkan. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya kalau diadu untuk hafalan pasti menang, karena sudah tradisi hafalan. Tapi terus terang aja, mohon maaf kalau soal metodologi kita kalah sekarang ini, dalam posisi kalah. Karena itu ilmu tidak berkembang, hanya seputar di pesantren aja. Tidak menjadi buku, tidak ada kejutan baru, tidak ada yang update yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Ini ada Jalalain, sudah ada syarahnya, ada hasyiahnya, ada footnote-nya. Itu karena padahal Imam Ghazali yang menjadi rujukan kita, yang menjadi idola kita itu orangnya mungkin ya hari ini ada orang yang lebih alim daripada, kenapa tidak? Ada yang lebih alim dari Imam Ghazali. Tapi saya tidak yakin orang yang alim itu memiliki metodologi seperti yang dimiliki oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ahli metodologi dan ahli filsafat. Keliru kalau orang mengatakan Imam Ghazali tidak suka filsafat. Imam Ghazali itu ahli filsafat. Kata-katanya dengarkan, kata Imam Ghazali. La yusabu bi ilmih liman la mantiqalah. Tidak bisa dipercaya ilmunya kalau orang tidak belajar mantik. Mantik itu apa? Kan filsafat. Ilmu logika itu kan filsafat. Dan saya yakin, apalagi Imam Ghazali juga dalam kesempatan lain mengatakan at-thariqatu ahammu minal madah. Tidak ada penting seperti ilmu, tapi yang lebih penting daripada ilmu itu adalah metodologinya. At-thariqatu metodologi. At-thariqatu al-manhaj. Kita lemah di situ, Pak. Karena kita nggak usah belajar filsafat barat. Kita belajar mantik aja, karena diajarkan mantik di pesantren. Itu aja kita kembangkan. Saya tertarik pada almarhum Sayyid Najib Al-Attas yang barusan meninggal. Beliau membangun satu perguruan tinggi namanya ISPAK yang hanya menerima anak-anak pintar. Dia mengembangkan satu gagasan Islamisasi sains, mengislamkan kembali ilmu-ilmu keislaman yang dulu pernah dirintis oleh ulama-ulama Islam, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu filsafat, macam-macam gitu. Itu dikembangkan lagi, tapi dengan versi Islam, bukan versi Barat yang diambil alih oleh Romawi waktu itu, kemudian dikembangkan sampai sekarang. Mereka mencuri tanpa izin daripada Islam. Banyak temuan-temuan itu tidak disebutkan namanya, yang disebutkan namanya hanya Avicenna sama Averroes. Avicenna itu Ibn Sina, Averroes itu Ibn Rushd. Yang lain mana? Ya Ghazali terakhir aja Ghazali malah kuburannya sekarang itu terjadi pembuangan barang-barang bekas di Tus, Iran. Karena orang Iran tidak respect. Oleh karena itu ketika dilangsungkan seminar tentang Al-Ghazali di Jakarta 7 tahun yang lalu, kebetulan wakil ketua panitianya Al-Fagir di Hotel Borobudur, kita minta Kiai Ma'ruf Amin untuk bicara membuka acara itu. Ini konferensi internasional dari berbagai negara datang membacakan kertas kerjanya tentang peranan Imam Ghazali dalam membuka ilmu pengetahuan.
Pak Kiai Ma'ruf Amin minta kepada saya itu mau ngomong apa ya? Saya bilang begini aja Pak, kalau memang Iran itu tidak mau membangun makamnya Imam Ghazali di Tus ya, untuk menghargai dan apresiasi kepada beliau, bilang aja nanti bawa kerangkanya, bawa sini, jenazahnya bawa sini. Orang Indonesia akan memakamkan karena paling banyak pengagumnya Imam Ghazali itu orang Indonesia. Diucapkan itu Pak. Itu saya menggagas. Ya, di pidatonya itu kan dibacakan di depan para peserta. Setelah itu Pak Kiai pulang, dia tanya sama saya, setelah ini apa? Oh pulang aja Pak, karena ini baru mulai presentasi satu persatu dari negara. Saya kira nggak ada pulang. Pulang itu Pak Kiai itu dikejar sama dubes Iran, sama ada Hayatullah yang datang dari Iran. Saya belum tahu apa yang dia omongkan. Dapat beberapa hari saya ketemu, saya bilang ngomong apa itu? Ngomong terima kasih akan kita perhatikan. Baik itu. Kalau alam sekarang diperhatikan atau tidak, karena Iran kan masih berurusan dengan Israel dan Amerika. Nah ini terakhir yang ingin saya sampaikan, banyak isu-isu yang beredar yang akan membawa perang Amerika Israel dengan Iran ini sebagai isu agama. Perlu saya jelaskan, ini bukan isu agama dan itu bukan isu agama. Itu kalau kita harus pelajari, nanti dengarkan di Sidogiri sepulang dari ini di TV Sidogiri, nanti saya diminta bicara untuk menjelaskan kepada umat apa hubungannya ini dengan Iran. Banyak pertanyaan, apakah kita dukung Iran atau dukung Israel? Ya masa dukung Israel? Yang benar aja. Pertanyaannya sudah salah. Ya dukung Iran lah. Nah, Iran itu memang berbeda, menyimpang. Tapi selama itu tidak diakui, ya saudara kita. Ya berbeda. Saya itu disertasinya itu soal Syiah. Saya paling keras mengkritik, tapi tidak mengkritik Syiah yang baik-baik. Nah, tapi kalau dia tuh tetap yasubus sahabah, yasub ummahatul mu'minin, nggak ada obatnya itu. Ummahatul mu'minin itu ibunda kamu mukminin, dicaci maki, ini apa benar gitu. Nah kalau itu sudah ada, sekarang Ali Khamenei kan melakukan pelunakan. Oh nggak ada, ini nggak kita pakai, kita pindah. Ya sudah, al-Islam yahkum bid-dawahir. Islam itu menghukumi dohirnya saja. Kalau misalnya batinnya apa, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi kita ya dukung Iran lah. Karena Dajjal yang sebenarnya ini sudah muncul. Trump ini sudah orangnya. Oh gini deh, kalau mau lihat Dajjal, lihat Trump. Kalau mau lihat iblis, lihat Netanyahu. Sulit. Nah, ini perlu saya jelaskan, di berbagai forum saya jelaskan, bahwa dunia ini Pak, ya, dibagi dalam 3 blok. Ada blok barat, yaitu Amerika dan NATO. NATO itu National Atlantic Treaty Organization. Bukan NATO itu bukan apa namanya, akan diplesetkan jadi no apa gitu, no opportunity, talk only gitu. Iya. Itu ada dan saya pernah masuk ke sana. Tapi itu jangankan jam tangannya, itu cincin suruh lepas. Sepatu dilihat dulu di balik kaos kaki. Jangankan foto. Tadinya mau pengen foto-foto di sana, tidak bisa. Kacamata ini diperiksa, ini jangan-jangan ada kameranya atau apa. Anjingnya itu seperti kuda, anak kuda itu misalnya. Sudah tercium bau orangnya jahat bakal dicaplok. Jadi Barat itu terdiri dari Amerika dan NATO, itu blok khusus yang sekarang menguasai Timur Tengah, yang menguasai negara-negara Arab. Mengapa Arab tidak bersatu? Karena Arab itu ketakutan, negara-negara kecil itu kan sultan-sultan, emir-emir itu kan tidak demokratis. Jadi ngundang kekuatan. Jadi orang kalau mau menggulingkan amir, menggulingkan sultan, menggulingkan raja, nah ini kamu Amerika, menghadapan dengan Amerika, ketakutan. Makanya orang-orang Islam di Timur Tengah tidak bisa bersatu ya karena ini. Ikut blok barat. Blok barat sementara kuat. Lah kemana lagi Iran kalau bukan blok komunis? Yang dukung Iran itu adalah Rusia dan Cina, itu komunis. Ditambah lagi korun, semuanya komunis. Pak, masih lebih baik komunis ya terhadap Islam daripada barat. Coba lihat di negara Eropa, Al-Quran dibakar, diinjak-injak. Nabi Muhammad dihina-hina di majalah di Prancis, di Swedia, di Austria, dihina semua. Islam berkembang dengan baik, akhlak, menunjukkan akhlaknya.
tapi dirusak oleh orang-orang yang anti-Islam, Islamofobia. Dirusak begitu. Komunis lebih baik, lihat Putin menghormati Al-Quran, Al-Quran dicium. Jangan-jangan saya curiga Putin ini diam-diam masuk Islam ini. Saya curiga gitu. Masjid dia yang buka. Dia sediakan fasilitas kemarin salat Id itu total penuh di Rusia itu hari libur. Cina juga demikian. Cina itu hanya di daerah mana itu orang-orang Uighur itu saja karena gara-gara Salafi masuk sana. Salafi itu kan maunya berontak terus ya. Makanya langsung khusus Uighur itu Tapi saya pernah ke Cina, itu di Cina itu saya ditemui oleh ketua Islamic Centernya itu. Saya bilang kenapa? Di Cina ini baik, sekolahan kita minta dibantu karena kita bayar pajak, dibuka sekolahan, ditambah, dibangunkan gedungnya, difasilitasi semua. Permintaannya dia, speakernya masjid jangan sampai keluar ke dalam saja, keras boleh, tapi adapkan ke dalam. Bangun sekolah, ini mau ngajarkan bahasa Arab, jangan berpolitik, satu aja. Jangan ikut-ikut campur pemerintahan di sana. Jangan, apalagi ngeritik, ikut campur jangan. Tapi kalau Anda mau jadi perwakilan di parlemennya kirim orangnya, tapi nggak ada. Sudah cukup baik orang Cina ini. Masih Cina lebih baik daripada Barat. Di Amerika juga lihat, sekarang itu sudah dicanangkan kita perang sama orang Islam. Ini perang salib. Menteri Menhannya bilang ini perang salib. Ini bahaya kalau jadi perang dunia ini menjadi perang agama. Akan lebih parah Pak dari perang nuklirnya itu. Nuklirnya itu adalah perang agama sebetulnya. Nah, tapi hati kita tentu kita satu kiblat, ya satu la ilaha illallah. Memang berbeda kita dengan Syiah rukun imannya. Tapi biarkan itu Allah yang akan menilai, bukan kita. Tapi kita tetap kritis kepada jamaah kita. Ingat, jangan ikut-ikutan nyumpahin sahabat, kualat kamu nanti. Apalagi Ummahatul Mukminin, ibu kamu Rasulullah wafat tidak boleh dinikahi, apa maknanya? Ibu kamu masa kamu nikahi? Ibunya kaum mukminin. Dua itu nggak ada obatnya. Tapi kalau lain-lainnya adalah masail fikih itu. Masail fikih ada serahkan kepada Allah. Nah, yang jadi ancaman kita ini sekarang orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan, membedah-bedahkan. Padahal kita pegang satu hadis saja, barang siapa yang mengkafirkan seseorang saudaranya yang belum tentu dia kafir, maka kekafiran akan kembali kepada dirinya. Ini berat azim min Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah PR kita sekarang bagaimana yang pertama memagari kita Ahlussunnah wal Jamaah ini. Memagari kita, jadilah seperti Silogiri. Silogiri itu kan sudah jadi benteng. Di sana saya di Silogiri itu mengabdi 20 tahun Mbak di sana. Sebelum saya pindah ke Bandung, ngajar di sana sama anak-anak. Itu Silogiri tempatnya anak orang-orang cerdas-cerdas sebenarnya. Saya tahunya dari pertanyaannya. Pertanyaannya melebihi dari anak mahasiswa S2. Padahal anak-anak tidak pernah kuliah. Waktu saya di Bandung ada dititipkan 25 anak kuliah di sana. Jadi semua. Ada yang seumur-umur nggak pernah belajar matematika masuk jurusan IT. Lulus terbaik. Malah 3 tahun setengah. Dulu masih boleh 3 tahun setengah. Sekarang nggak boleh lagi. Pintar-pintar masih dulu semua. Berkembang ya. Itu jadi ini tunas-tunas kita ini jadi benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu mayoritas tunggal. Nggak bisa sudah luas dan luas itu Ahlussunnah wal Jamaah. Luas pengetahuan agamanya, hanya saja perlu ada aktualisasi dari para jamaahnya ini ke depannya. Dan harus kita luas saja menghadapi kehidupan ini, pancaroba ini. Yang ikut politik biarkan ikut politik, yang ngurus pesantren kita ngurus pesantren. Kalau orang minta kader pesantren disiapkan oleh kiai, tapi kiai jangan ikut berpolitik, rusak pesantrennya. Mohon maaf. Kalau kiainya masuk bermain sama dengan wasit minta main jadi sepak bola. Jadi biarlah jadi wasit yang baik, wasit moral dan spiritual. Ini kan rusaknya pesantren ini kan banyak ikut-ikutan semua. Dimulai Kiai almarhum Jombang Kiai Musta'in Romli. Saya kenal baik dengan Kiai Musta'in Romli, sangat baik itu. Dia bilang ini orang-orangnya yang ikut Golkar ya. Ini semua yang ikuti saya pelopornya dulu yang masuk Golkar. Ya akhirnya apa? Pesantrennya yang paling maju dulu pesantrennya peterongan paling maju. Sekarang apa?
Tidak ada. Coba lihat, begitu pesantren masuk ke politik praktis, pertama bahayanya itu. Kedua, jangan izinkan uang rasuah itu masuk ke pesantren. Gak berkah ilmunya. Kalau orang ngasih hibah hadiah itu memang hak kita, hak pesantren. Mari kita tingkatkan hibah, wakaf, apa itu apa namanya, kategori-kategori yang baru kita download, Pak. Harus ada, itu harus berkembang. Apa namanya, hibah, ini, infak. Jangan terima, apalagi menjelang pemilu. Itu kita dituduh bisa-bisa jadi pencucian uang gelap dari korupsi, money laundry. Jangan terima, jangan mau. Ini mohon maaf ya, saya sampaikan pahit ini, jangan mau. Lebih baik kita cari wakaf dari masyarakat luas ini. Bilang ya, Pak, Ibu, sebelum mati jangan uangnya, wakafnya, tanahnya itu dibagikan anak-anak. Coba sebagian wakafkan, bagikan anak-anak, tapi sebagian wakafkan. Ini amal jariah yang sudah pasti gak akan putus. Daripada umroh bolak-balik, lebih baik tanahnya, uangnya diwakafkan. Uang itu bisa wakaf itu bisa uang, bisa tanah, bisa apa saja. Diserahkan kepada pengelolanya yang pesantren untuk pendidikan yang lebih cepat, supaya pendidikan kita ini bisa menjadi cepat berkembangnya. Jadi itulah ya. Orang rasuah, terlibat rasuah itu memang seperti diancam, ancamannya seperti nggak berat, tapi apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi sudah langsung vonisnya finnar. Artinya apa? Untuk tobatnya itu seperti ditutup gitu, rapat-rapat Allah Rabbul Alamin gitu. Jadi itu saya lihat, saya selalu pesan, saya sampaikan diterima atau tidak terserah kepada pesantren-pesantren, hati-hati dengan sumbangan-sumbangan, apalagi menjelang pemilu pilkada. Itu boleh jadi uang money laundry yang bisa masuk ke pesantren. Hati-hati, bersihkan semua itu. Lebih baik pesantren itu mengembangkan wakaf, hibah. Ya, masyarakat kita ini harus kita edukasi, Pak. Terutama yang tanahnya banyak-banyak itu. Masa tanahnya mau dibawa mati? Wong dia perlu, kalau mati kuburannya cuma sejengkal kali sejengkal. Kok tanahnya berhektar-hektar mau ditinggalkan untuk anaknya? Belum tentu anaknya itu taat mendoakan dia. Kalau dimasukkan pesantren, yang doakan lebih banyak dari anaknya. Betul, Pak. Dia punya anak berapa? 3, 4. Nah, kalau pesantren punya santri berapa? Coba kalau doa mana yang lebih diijabah Allah lebih cepat daripada anaknya. Belum tentu anaknya itu jadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Boleh jadi dia hanya mau menerima warisan saja dari orang tuanya, tapi tidak mau dia. Ya, inilah saya kira pesan saya terakhir, saya stressing lagi tentang bahwa pengajian tafsir Jalalain ini lanjut. Ya, saya sangat apresiasi, tapi jangan dibiarkan lepas begitu saja. Cobalah diikat ya dengan ada karya-karya yang dihasilkan dari majelis ini berupa apa, lembaran dicetak sebagai apa, legacy, kalau bahasa asingnya itu apa itu legacy, warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita, bahwa pengajian ini tidak datang dan pergi begitu saja tanpa membawa bekal, tapi ada yang diarsipkan, ada yang ditinggalkan di situ. Saya menyesal ketika abah saya 15 tahun sudah, katanya 15 tahun itu sudah 2 kali khatam gitu. Tapi karya itu tidak bisa diikat dalam bentuk kitab tafsir. Saya nggak bisa bayangkan, mungkin bisa 30 sampai 40 jilid itu, Pak. Insya Allah kalau ditranskrip dari apa namanya, dari tape recorder itu, ya dengan mudah bisa dicetak. Semua penerbit akan mau. Gitu ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pasti mohon maaf, doa kiai biasanya. Saya bukan ahli doa, doa kiai. Saya datang minta doa, jena. Waduh, ini saya jadi malu kalau sudah doa ini terpaksa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maradan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha.
اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.